Abdullah bin Mughaffal, rawi hadis dan ahli fikih. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdurrahman atau Abu Ziyad, karena beliau memang mempunyai anak-anak yang bernama Sa'id, Abdurrahman, Ziyad dan lain-lain yang berjumlah 7 orang. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan bai'atul ridwan atau bai'atus syajarah, yang yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaibiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Beliau sendiri bercerita tentang peristiwa yang sangat penting itu. Aku termasuk di antara orang-orang yang berada di bawah pohon di mana Nabi mengambil bai'ah atau perjanjian sumpah setia dari para sahabat. Sejak itu beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran agama Islam di mana-mana, selalu bersama dengan Nabi hingga wafatnya, kecuali Perang Tabuk. Dalam persiapan melakukan Perang Tabuk, suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir memasuki musim panen tanaman dan tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughaffal ini semakin hari semakin bertambah bingung dan bimbang. Lebih-lebih setelah hampir tiba harinya pemberangkatan, sebab ia gagal untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos, padahal jarak yang dituju sangat jauh. Tapi karena dorongan iman yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya tersirat harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapannya yang terbesar yaitu dapat tetap ikut berperang fi sabilillah bersama-sama dengan Rasulullah. Namun semua usaha yang dicobanya buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sendiri untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ia ketika mendengar jawaban beliau. Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat pengangkutan kalian. Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadukan hal itu kepada Tuhannya dengan cara menangis. Alangkah sedih fikirannya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersaf-saf, berderap-derap dengan langkah yang beratur mengikuti komando Nabi Muhammad SAW keluar menuju ke medan laga untuk jihad fi sabilillah, sedang ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Ia sedih karena harus tinggal dalam kota bersama orang-orang perempuan, anak-anak kecil yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti perang, orang-orang tunanetra, orang-orang sakit, dan lain-lain. Tatkala lamunannya sampai ke situ, ia mengucurkan air mata untuk kesekian kalinya. Namun sedihnya menjadi sirna ketika mendengar bunyi ayat yang baru diturunkan kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Artinya, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Maka mereka kembali, sedang air matanya bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau ongkos. Quran Surat At-Taubah 92. Untuk sementara ia senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun, ia masih tetap bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang sangat dia cintai.
Demikian kehidupan Abdullah hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam masa Khalifah Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Pada zaman Khalifah Umar dan Uthman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Ketika daerah Irak telah diislamkan, Khalifah Umar secara beruntun mengirimkan 10 orang ahli fiqih untuk mengajarkan agama di Basrah. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkannya terdapat perawi dari ulama-ulama Basrah atau Kufah. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Demikianlah satu demi satu negeri dan daerah protektorat Romawi di Timur Tengah jatuh ke tangan umat Islam. Berkat usaha beliau dengan kawan-kawannya di bawah pimpinan panglima-panglima yang terkenal seperti Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Khalid bin Walid dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sana, ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Di rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah hingga ia wafat pada tahun 60 Hijriah atau tahun 59 pada masa akhir pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jenazah beliau untuk memenuhi wasiatnya sendiri telah disembahyangkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Atas jasa-jasanya, maka Allah telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis, Bukhari dan Muslim sepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis.